Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yogi. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat software statistika sendiri dengan menggunakan R. Kita menggunakan R di RStudio. Wow, keren kan? Keren. Nah, jadi di sini ini merupakan video part yang paling pertama. Jadi ini part yang paling penting di mana Ya, ini part yang paling penting lah. Nanti part kedua, part ketiga ada hubungannya dengan part pertama. Jadi kuasai dulu part pertama, nanti baru lihat yang part kedua. Oke? Wah, jadi ada 4 bagian ya di sini. Seluruh proses pengerjaan dilakukan di RStudio. Nah, RStudio kita jalankan dulu RStudionya. Ini dia. Kita jalankan RStudionya. Oke, poin pertama sudah berhasil. Kita sudah menjalankan RStudionya. Nah, teman-teman, sekedar informasi ya. Di Google ada banyak sekali referensi bagaimana cara membuat aplikasi dengan RShiny. Tinggal ketikkan saja kata kuncinya maka langsung muncul. Tuh. RShiny. Ini Shiny Gallery. Jadi ada banyak galeri Shiny di sini. Ini berbagai aplikasi bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Nah, jadi yang pertemuan pertama ini saya bahas hal yang paling basic di mana kita akan merancang template ya. Merancang template software statistika. Kita template-nya dulu kita rancang, baru nanti isi-isinya kita isi. Ya. Nah, sekedar informasi juga, saya ada menulis berbagai e-book di www.statcomat.com. Teman-teman bisa melihat berbagai e-book saya di sini. Dan juga saya juga founder dan CEO software Statcal. Jadi ini software statistika namanya Statcal. Ini saya buat sendiri dengan menggunakan RShiny. Oke, ini dia. Teman-teman bisa download gratis. Oke. Kita masuk yang tahap kedua. Pastikan teman-teman sudah menginstal package Shiny-nya. Bagaimana teman-teman bisa memastikan sudah terinstall atau belum? Teman-teman bisa mengecek di bagian sini ada package. Nih, package. Coba kita klik. Teman-teman coba cek di sini ada nggak Shiny? Kita cek dulu. Tunggu ya. Di sini, nah Shiny. Sudah ada kan? Berarti sudah terinstall di laptop saya. Kalau belum ada, teman-teman menuju bagian install di sini. Tinggal dicari, tinggal diinstal package Shiny-nya. Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal package Shiny. Cek dulu di sini, ketik Shiny sudah ada, berarti sudah diinstal, sudah berhasil ya. Kalau belum ada, teman-teman bisa install di sini, tinggal ketik Shiny kemudian install. Pastikan terkoneksi internet pada waktu mau menginstal. Tapi ketika kita sudah membuat software statistika dengan RShiny, nggak perlu terkoneksi internet. Ya, oke. Sudah paham ya, tahap 1 sudah, tahap kedua sudah. Sekarang masuk ke tahap yang ketiga. Kita membuat 2 file. Yang pertama namanya ui.r, user interface, di mana ini untuk mendesain kerangka-kerangkanya, UI, user interface ya. Yang kedua server.r. Namanya harus ui.r, jangan ua.r, nggak boleh. Ketentuannya memang sudah ui.r. Jangan teman-teman buat oa.r. Jangan seperti itu ya. Itu udah aturan bakunya. Oke, kita mulai buat 2 file, ui.r sama server.r. Pertama pilih file, new file, kemudian pilih new file. Kita pilih rscript. Nah, ini yang pertama. Kita save dulu file, save. Oke. Saya mau menyimpan di sini. Saya membuat folder khusus ya. Folder khusus. Ya, ini namanya saya buat foldernya di D, kemudian di My YouTube, kemudian mana ya? Kita cari dulu. Nama filenya tadi membuat software Shiny M ya. Nah, ini dia, membuat software statistika dengan RShiny. Nah, ini dia. Nah, saya buat nama pertamanya ui.r. ui.r. R-nya kecil boleh, R besar boleh, terserah. Saya buat R besar aja. Oke, kita pilih save. Nah, kita sudah membuat file ui.r.
Yang kedua, kita membuat file server.r. Kita buat lagi file, kemudian new file, di sini R script. Oke, kita save lagi. File, kemudian save, di sini server.r. Oke, kita sudah membuat dua file, ui.r sama server.r. Coba kita cek, ada nggak di dalam foldernya? Sudah ada, itu dia, R file, tipenya R file, file tipe R. Sekarang kita mulai merancang kerangkanya, oke? Kita mulai bekerja di ui.r dulu, oke? Di ui.r dulu ya. Pertama, pastikan kita mengetik kode ini, library Shiny, ya karena kita mau membuat software statistika dengan paket Shiny, jadi kita harus meload ya paket tersebut, library Shiny. Kemudian di sini ada UI, kemudian di sini ada fluid page, ini dia, oke, seperti ini. Nah ini seperti ini ya, UI ini udah ini kita mau mendesain template-nya, seperti inilah dia. Oke, jangan lupa kita save dulu. Save ini ada gambar komputer, save. Langsung muncul tuh di sini. Nah, nih. Kita bisa aja tekan langsung untuk menjalankan aplikasinya. Coba kita tekan. Kita tekan. Nah, masih hilang, belum berhasil. Oke, nggak masalah. Sekarang kita sudah mendesain di UI. Sekarang kita ke server. Oke. Di sini kita buat, ini kita enter aja dulu. Di sini ada server. Oke. Kemudian ada function, ada input sama output. Oke, kemudian kita save, jangan lupa di save. Sekarang tekan lagi tombol ini. Apakah berhasil muncul? Kita tunggu dulu. Nah, kalau lama tekan tombol merah. Coba kita tekan sekali lagi. Nah, kosong dia. Udah berhasil, tapi dia masih kosong ya. Kita kan belum mengisi apapun ya. Nah, ini softwarenya sudah jadi, tapi belum ada tampilan apa-apa. Kita coba mendesain lagi kerangkanya. Oke, mantap. Semangat. Semangat. Ya. Di sini kita balik lagi ke UI. Nah, di UI ini kita merancang template-nya. Kita mulai membuat, ini misalkan ada tab set panel. Tab set panel gitu ya. Tab set panel. Oke. Di sini ada tab set panel. Lihat, kurung yang ini, lihat. Tutup kurung yang ini pasangannya dengan buka kurung yang ini. Tutup kurung yang ini pasangannya dengan yang ini. Jadi kalau ada dua tutup kurung, ini dua buka kurung, ada dua. Tutupnya juga harus ada dua. Nah, itu yang paling penting ya, pertama ya. Jadi harus sama jumlahnya. Dia berpasang-pasangan. Tutup kurung ini pasangannya dengan buka kurung yang ini. Oke? Gitu ya. Tab set panel. Kemudian coba kita save. Kita tekan lagi tombol ini. Oke, masih kosong, nggak apa-apa. Oke. Jadi setiap kali dibuat kodenya, teman-teman bisa cek aplikasinya. Sekarang di sini tab set panel, hati-hati ya dalam penulisan kode, huruf besar sama kecil tuh harus diperhatikan. Jadi di sini kayak fluid page, P-nya huruf besar. Kenapa besar? Karena itu udah aturannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman buat jadi huruf kecil, misalkan fluid page, coba kita lihat ya, apakah berhasil? Error, dia nggak kenal. Apa itu fungsi fluid page, P-nya huruf kecil? Dia nggak kenal. Yang dia kenal, fluid page, P-nya itu huruf besar. Jadi, P-nya harus besar. Hati-hati, sudah punya aturan penulisannya. Oke, sama seperti tab set panel, P-nya itu huruf besar. Oke, sekarang kita buat kerangkanya. Jadi, kita bisa aja kasih keterangan. Tanda pagar ini, itu untuk memberi keterangan. Misalkan, tutup kurung dari tab set panel. Oh, jadi kita tahu. Oh, tutup kurung ini miliknya si tab set panel. Nah, hanya keterangan aja seperti itu. Kemudian di sini tutup kurung ini dari fluid page. Nah, hanya keterangan. Tapi nanti suatu saat bakal membantu teman-teman untuk mengecek error. Seperti itu. Tekanlah tombol ini. Jadi nggak ada muncul apa-apa. Masih berhasil. Itu dia. Oke, kita mulai lagi. Kita sudah buat tab set panel. Sekarang di dalamnya kita buat tab panel. Tab panel, itu kan. Kemudian di sini, nah
Ini kita kasih keterangan dulu. Nih, ini tutup kurung dari tab panel. Oh, ternyata ini miliknya yang ini. Gitu ya. Kita kasih nama. Ada petik ganda, misalkan di sini input data. Oke, di sini save. Nah ya, coba seperti ini. Ini, coba kita tekan tombol ini ya. Apakah berhasil? Nah, sudah berhasil. Kita sudah membuat kerangkanya, kerangka softwarenya, input data. Nanti datanya kita input di sini. Kalau datanya sudah diinput, baru tampilkan hasilnya. Nah, kita buat lagi tab panelnya satu lagi. Tinggal kita copy. Ini kita copy aja yang ini. Oke, di copy. Kemudian kita pindahkan di bawahnya. Ini hasil olah data misalkan. Hasil olah data. Kenapa error? Perhatikan. Ini kan tab set panel yang pertama. Oke, kita buat aja tutup kurung dari tab set panel namanya tab panel. Tutup kurung dari tab panel input data. Itu keterangannya ya. Kalau ini tutup kurung dari tab panel hasil olah data. Ini kan yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Kalau dia yang terakhir itu nggak usah pakai koma. Tapi kalau selain daripada yang terakhir dia dikasih koma. Jadi ini dikasih koma. Nah, gitu dia. Ini dikasih koma, akhirnya dikasih koma. Tapi yang ini nggak dikasih koma. Kenapa? Karena dia posisi yang terakhir. Yang terakhir nggak perlu pakai koma. Kita cek lagi. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Kita sudah buat kerangkanya. Misalkan ini. Oke. Misalkan mau buat lagi kerangka satu lagi. Tab panel satu lagi. Tinggal kita copy. Kita pindahin. Misalkan di sini. Apa ya di sini? Misalkan referensi. Oke. Referensi. Nah, di sini kenapa ada tanda silang? Karena harus dikasih koma. Karena dia bukan yang terakhir. Koma. Nah, di sini udah nggak error karena dia yang terakhir nggak usah pakai koma. Kita cek lagi ini. Tutup kurung dari tab panel referensi. Gitu ya. Dan run. Maka muncul dia seperti ini. Sekarang, teman-teman sudah berhasil membuat kerangka software statistika. Oke. Sekarang kita mau buat tulisannya misalkan. Oke, tulisan. Di sini kita buat tulisan. Misalkan di sini H1. H1 itu ada H1, H2, itu menentukan ukuran. Kita lihat ya. H1 misalkan ini tab panel hasil olah data. Oke, kenapa di sini muncul silang? Harus dikasih koma. Karena sudah ada tulisan di sini, kita kasih koma di sini. Nah, gitu dia. Lihat, oke? Kita cek. Tekan ini. Muncul dia di sini. Klik. Nah, itu dia. Ini tab panel hasil olah data. Sekarang kita buat di sini lagi ya. Oke, kita buat. Oke. Di sini di mana? Nah, di sini dia. Sekarang H5. Tadi kan H1. Kita lihat ya, apa perbedaan H1 dengan H5. Di sini ini tab panel input data. Kenapa dia error? Kita kasih koma dulu. Nah, kasih koma dulu. Kita save, tekan lagi tombol ini. Kita lihat. Nah, ini kan tadi H5, kecil kan? Kalau H1 besar. Jadi H1 itu paling besar, H2 lebih terbesar kedua, H3 terbesar ketiga. Oke, seperti itu dia. Oke. Misalkan mau nambah tulisan lagi nih. Ini kita close dulu. Mau nambah tulisan lagi misalkan. Nah, di sini kan nggak pakai koma. Kalau mau nambah tulisan lagi misalkan di sini sama, tapi di sini ada H1. Lihat, kenapa error? Kenapa dia ada silang? Ini kan di dalam tab panel input data. Ini yang pertama, ini yang kedua. Benar kan? Yang terakhir yang mana? Yang terakhir yang ini. Jadi dia nggak pakai koma kalau yang terakhir. Selain daripada yang terakhir dikasih koma, ini dikasih koma. Nah, dikasih koma, kita save. Coba kita lihat. Nah, muncul deh seperti itu. Jadi kalau yang terakhir itu dia nggak usah pakai koma. Ini kenapa? Yang ini, kenapa nggak pakai koma yang ini? Karena dia kan cuma ada satu.
artinya dia yang terakhir, jadi dia nggak pakai koma, seperti itu. Jadi sekarang kita tambah lagi nih, satu lagi misalkan di referensi. Ini tab panel referensi. Referensi, ada H1, kita kasih koma dulu ya. H1 ini yang pertama, oh ini ada koma. Oke, koma. Ini H2, H3, H4, H5. Yang terakhir nggak pakai koma ya. Kita buat H2, H3, H4, H5. Oke, tekan tombol ini. Kita lihat hasil di referensi. Nah, itu dia. Oke teman-teman, beginilah cara membuat kerangka software di AirShiny. Teman-teman pastikan sudah berhasil dulu di part pertama. Di part kedua, kita bakal membuat sistem input data. Jadi kita punya data itu bakal di-upload di AirShiny. AirShiny itu akan mengambil data, misalkan data CSV, data Excel, kemudian datanya ditampilkan di AirShiny. Kemudian nanti baru bisa diproses rata-rata seperti buat software sendiri nanti teman-teman bisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.